Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Indrawan dengan NIM A11 2019 12190 dengan kelompok A114316. Di sini saya akan memberitahu dan sekaligus live code untuk implementasi coding dan step by step fungsi hapus data oleh indeks. Pertama, saya akan membuat identitas saya dulu. Di sini saya sudah mempunyai 3 file yang bernama node.py, kedua stack.dll, yang ketiga demo.py. Untuk node-nya ini saya akan untuk file node.py ini akan menyimpan node-nya. Saya akan buat kelas node-nya. Constructor. Untuk yang fungsi SafeNext mempunyai satu parameter yaitu node. Untuk setPref ini mempunyai satu parameter juga yaitu newNode. Untuk kelas node-nya sudah selesai seperti ini kira-kira. Pertama, konstruktor seperti biasa. Untuk sebuah kelas pasti mempunyai konstruktor. Konstruktor ini saya isi 3 parameter yaitu data, next, pref. Yang kedua ada getData, getNext, getPref, setNext, dan setPref. Untuk kelas stack.dll-nya akan segera kita buat. Pertama, kita akan hubungkan file node.py ke file stack.dll ke sini. Caranya from node import from node, nama filenya node, import node.dll seperti ini. Pertama, buat kelas seperti biasa saya akan beri nama dengan nama stack.dll, constructor, head sama dengan none, tail sama dengan none, kedua, saya akan membuat sebuah fungsi untuk mengecek apakah node ini kosong atau belum. Apakah node ini dalam kondisi kosong atau sudah berisi. Saya beri nama isEmpty seperti ini. Fungsi ini hanya mengembalikan salt.head-nya saja. Salt.head is none. Seperti ini. Yang kedua,
Fungsi push untuk menambahkan data di depan mempunyai satu parameter, yaitu data mono. Seperti ini. Pertama, jika kondisinya kosong, pertama jika kita ingin mengisi node baru dengan keadaan node-nya benar-benar kosong, node baru ini akan menjadi head sekaligus style, menjadi elemen pertama dan elemen terakhir. Kedua, untuk kondisi node sudah ada isinya, saya akan beri sebuah ilustrasi. Pertama, kita punya sebuah node yang sudah terisi dengan satu node seperti ini headnya. Kemudian kita ingin menambahkan sebuah node, ini saya anggap node baru. Kemudian kita hubungkan self.head-nya ini di elemen sebelumnya mengarah ke node baru seperti ini. Head-nya ini kita arahkan alamat sebelumnya di node baru ini. Kedua, untuk new node-nya ini kita arahkan elemen selanjutnya di self.head-nya seperti ini. Kemudian kita pindahkan head yang di sini ke sini, yaitu dengan cara self.head sama dengan new node. Yang tadinya head-nya di sini sekarang berpindah ke sini. Ini head baru. Untuk tambah depan kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan buat fungsi cetak. Fungsi cetak. Pertama, beri stack save. Kita buat current sebagai save.head. Kemudian kita looping while current is not known. Selama current tidak kosong, print current.data, current.data, kemudian current sama dengan current.next. Seperti ini kira-kira. Saya akan coba. Kita hubungkan sekali lagi. From stack DLL. Import sama main push.
Seperti ini kita akan coba. Nah, untuk kondisi notnya pertama seperti ini. Kemudian kita akan buat untuk hapus data oleh indeks. Saya akan di sini. Pertama, saya akan beri nama hapus data by index, mempunyai satu parameter yaitu indeks. Pertama saya akan buat current self.head seperti ini. Kemudian saya akan buat position sama dengan 0 karena indeks dimulai dari 0. Nah, untuk hapus data by index mempunyai kondisi pertama, yaitu jika kita ingin menghapus indeks ke 0, cukup pindahkan headnya saja seperti ini. Ini head yang lama. Self.head.next. Self.head ini, self.head sama dengan head ini kita arahkan di alamat selanjutnya menjadi seperti ini. Self.head head.next, headnya ini alamat selanjutnya seperti ini, sehingga head yang di sini nanti akan berpindah di sini. Kemudian self.head.pref, headnya kan sudah berpindah di sini. Kita buat elemen sebelum head ini yaitu 20 nilainya menjadi non. Sebelumnya 30 kan 20, kita buat menjadi non seperti ini. Kemudian current dimana kita sebelumnya ingin menghapus indeks ke 0, berarti currentnya berhenti di sini. Kita buat current.next 20 ini sebagai current, nextnya kita buat menjadi non, sehingga seperti ini, sehingga elemen yang di sini akan terhapus. Untuk ilustrasinya begitu kira-kira. Saya akan buat index sama dengan current is not known. Saya akan buat kondisi index sama dengan position seperti ini. Jika indeks sama dengan self.head atau indeks ke 0, nantinya kita buat self.head sama dengan self.head.next. Ini akan mengarahkan ke head yang baru. Self.head.pref sama dengan non. Current.next, elemen yang pertama tadi kita buat menjadi non, alamat selanjutnya. Kemudian elif. Untuk kondisi kedua yaitu jika kita ingin menghapus indeks terakhir atau indeks lebih dari 0 dan kita ingin menghapus tail, kita buat sama. Kita ilustrasikan. Misal kita punya tail yang di sini, kita ingin hapus elemen 50 ini. Kita arahkan tail yang di sini atau kita pindahkan tail yang di sini ke posisi sebelumnya yaitu 40. Caranya save.tail, tailnya ini save.tail sama dengan save.tail.pref. Tail, prefnya elemen sebelumnya 40, sehingga tailnya berpindah di sini. Kita hapus. Kemudian save.tail.next, tailnya sudah berpindah. .next, nextnya kan 50, kita buat nilainya menjadi non seperti ini.
Kemudian current, karena tadi berhenti di indeks terakhir di sini, dot pref-nya mengarah ke 40, kita buat nilainya menjadi non juga, sehingga elemen yang di sini akan otomatis terhapus. Seperti itu. Kita akan buat elif current, ini salah, current sama dengan self.tile, seperti ini. Self.tile sama dengan self.tile.pref, seperti ini. Kemudian self.tile.next, terbuat tile yang baru. Di alamat selanjutnya non, seperti ini. Current sama dengan non. Else ini untuk kondisi jika kita ingin menghapus di tengah-tengah, seperti ini. Saya ubah dulu. Ini well. Contoh, kita akan menghapus elemen yang berada di indeks tengah, yaitu kira-kira 40. Indeks ke 0, 1, 2, 2. Pertama kita looping kondisinya dengan while. Selama current tidak sama dengan 0, kita akan berhenti. Selama current tidak sama dengan 0, kita akan buat dia looping melintasi semua node dari 20, 30, 40. Kemudian kita beri kondisi jika posisi sama dengan indeks I sama dengan 2. Ketika I sama dengan 2, dia akan berhenti. Kemudian kita buat current.pref.next. Currentnya berhenti di sini. .pref 30. .next-nya di sini. Yang sekarang kita di di alamat selanjutnya 30 mengarah ke 40, kita buat 30 di alamat selanjutnya mengarah ke 50, seperti ini. Karena current.next, currentnya ini, .next-nya kan 50, kita buat current.next 40 di elemen selanjutnya kan 50. .pref-nya ini kita buat sama dengan current.pref ini, current.pref, seperti ini. Current.next, currentnya 40, .next kan 50, .pref, elemen sebelumnya 50, kita alamat sebelum 50 kita akan hubungkan langsung ke current.pref. Current.pref elemen atau alamat sebelumnya 40 kan 30, kita langsung hubungkan ke sini seperti ini, sehingga node 30 terhubung ke 50, 50 terhubung ke 30. Kemudian kita buat currentnya ini .next-nya kan 50, kita buat nilainya menjadi non, kita beri tanda silang seperti ini. Kemudian kita buat current.pref-nya akan 30, kita buat juga nilainya menjadi non seperti ini, sehingga data yang di 40 terhapus seperti ini. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Kita akan langsung buat else current.pref.next current.next current.next.pref sama dengan current.pref, seperti ini. Kemudian saya akan buat
biar dia berjalan melintasi semua elemen NAT dengan cara charen dot next, kemudian posisi dengan seperti ini, supaya posisi setiap kali kita berpindah di elemen, posisinya akan juga menghitung dari 0, mulai 0 tambah 0 tambah 1, 1 itu tambah 1, 2 dan seterusnya. Dan kita akan langsung praktekkan seperti ini. Print indeks setelah seperti ini, kita bernama print isi NAT sebelum, isi NAT setelah, isi NAT setelah, seperti ini. Isi NAT, saya beri komentar dulu. Awalnya kan 20, 30, 40, 50. Kemudian saya hapus data by index seperti ini. Saya ingin menghapus indeks ke 0. Nah, pertama indeks ke 0-nya kan 20. Lalu kita ingin hapus pertama kan elemennya kan 20 di indeks ke 0, kemudian kita hapus. NAT setelahnya itu 20-nya hilang. Kemudian kita coba hapus indeks ke 1 yaitu 30 seperti ini. Nah, 30 yang di sini menghilang di NAT setelahnya dari awalnya yang tidak ada sebelum kita hapus. Kemudian kita hapus indeks ke 1 yaitu 30, di sini 30-nya menghilang. Indeks kedua 40. Coba kita jalankan ulang. 40-nya menghilang dari yang ada menjadi tidak ada. Dan hapus indeks terakhir ketiga seperti ini. Nah, 50-nya menghilang di indeks terakhir. Coba kita hapus indeks lebih dari 3, 4. Nah, saat kita menghapus indeks melebihi dari indeks yang ada, di sini kan indeksnya kan 3. Kita kalau menghapus lebih dari 3 yaitu 4, dia akan mencetak apa adanya karena indeks 4 tidak ada. Oh, saya lupa. Kita buat return charen seperti ini. Kita ulangi lagi. Nah, 20 1 2 0 2 3. Kita coba ulangi lagi. 20-nya hilang, 1, 30-nya hilang, 2, 40-nya hilang, 3, 50-nya hilang. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Hendrawan dengan NIM A11 2019 12190 dengan kelompok A11 4316. Di sini saya akan memperlihatkan codingan cara untuk mereverse stack atau membalikan isi stack double linked list. Pertama, kita buat kelas node-nya yang berisi konstruktor mempunyai 3 parameter, data, next, dan pref. Kita buat seperti ini, save data. Kemudian get data untuk
untuk mengembalikan nilai data, getNext untuk mengembalikan alamat berikutnya, getPref untuk mengembalikan alamat sebelumnya, dan setNext mempunyai satu parameter yaitu newNode berfungsi untuk menentukan alamat selanjutnya di node baru, dan setPref untuk menentukan alamat sebelumnya di node baru. Kemudian kita buat kelas tag DLL-nya seperti ini. Sebelum membuat kelas tag, saya akan menghubungkan file node.py ke stack DLL dengan cara from node-nya ini nama filenya node, import node DLL nama kelasnya ini. Kemudian dev init yaitu mempunyai dua parameter yaitu health dan tail. Kemudian isEmpty mengembalikan nilai jika mengembalikan self.head jika keadaan kosong. Ini berfungsi untuk mengecek apakah list tersebut benar-benar dalam keadaan kosong. Kemudian devpush untuk menambahkan data di depan mempunyai satu parameter yaitu data new node sama dengan node DLL data. Ini kondisi pertama jika node-nya kosong. Yang kedua jika kondisinya node tidak kosong atau mempunyai isi data. Yang ketiga ini balik stack. Untuk menggunakan fungsi balik stack, kita jalankan dulu fungsi tambah data. Untuk fungsi balik stack tidak mempunyai parameter, mempunyai dua variabel yaitu time dan current. Time-nya kita isi none, kemudian current self.head. Current ini berfungsi untuk kita looping selama current-nya tidak none, dia akan berjalan melintasi seluruh elemen node-nya. Kemudian print stack, kita mempunyai satu variabel yaitu current sama dengan self.head. Ini kita cek jika list dalam keadaan kosong, kita akan tambahkan keterangan list kosong. Kemudian jika tidak kosong, kita buat current-nya di sini, kita looping selama dia tidak kosong, dia akan mencetak semua data di elemen node yang dia lintasi. Kemudian current.next ini untuk dia berjalan ke alamat berikutnya. Seperti ini. From node, import node DLL. Node-nya. Kemudian kita akan jalankan programnya. Pertama kita hubungkan lagi file stack dll.py ini ke file demo.py. Kemudian kita buat main, kemudian kita deklarasikan ke sebuah variabel s sama dengan stack dll. Kemudian kita tambahkan s.push 50, s.push 40, s.push 30 dan s.push 20. Kemudian kita cetak seperti ini. Kemudian kita jalankan sebuah fungsi balik stack dan kita cetak lagi untuk melihat perubahan seperti ini. Dari yang awalnya 20, 30, 40, 50 menjadi terbalik yaitu 50, 40, 30, 20. Sekian dari saya. Untuk penjelasan coding dan step by step untuk reverse stack saya akan buatkan video terpisah karena di ketentuan soal hanya boleh membuat step by step di salah satu soal saja. Untuk step by step ini saya buat video saya sendiri di channel saya, silakan ditonton.